Oh, mesti charge dan ini Pak. Habis dulu baterai. Oh, beta. Udah? Udah. Sementara kok ini. Boleh. Ya, boleh. Oh, shalom Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Kuliah tinggal sampai bulan depan, terus abis itu mau tunggu ujian yang sudah. Ini mata kuliah antropologi. Ya. Slide pertama muncul, teman-teman, dapat lihat, kelihatan. Ada yang waktu SMA ambil jurusan IPS, pasti dapat ini antropologi. Jurusan IPS. Ya, antropologi ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial, cabang dari ilmu IPS kan banyak. Sosiologi, antropologi, ilmu budaya. Kalau dia ilmu bumi, geologi, geografi, topografi. Nah, antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan bangsa Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda-beda dari apa yang dikenal di Eropa. Benua Eropa itu kan satu daratan mirip semua, bule toh. Maksudnya mata biru rata-rata mirip semua, dia punya ciri-ciri. Ketika bangsa Eropa mulai pertama kali menjelajah ke daerah lain, Portugal dengan Spanyol, Portugis dan Spanyol, mulai melakukan penjelajahan, itu munculkan Magellan, Ferdinand Magellan, Marco Polo, Christopher Columbus, Vicente de Albuquerque. Orang mulai menjelajah, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Ada Amerigo Vespucci yang pertama kali temukan benua Amerika, baru nanti Columbus. Mereka lihat, ternyata ada orang-orang lain yang etnisnya berbeda toh. Sebelumnya mereka cuma lihat etnis yang mirip dengan mereka di satu daratan Eropa. Akhirnya mereka ternyata ada dunia yang lain mereka temukan, ada yang orang dengan rambut berbeda, kulit berbeda. Nah, ini awal munculnya mereka mulai mempelajari ilmu, mulai menemukan satu cabang ilmu namanya antropologi. Ilmu yang mempelajari tentang manusia secara harfiah. Antropologi itu dari kata Yunani anthropos, manusia, logos, ilmu. Jadi secara etimologi, secara kata per kata, antropologi artinya mempelajari manusia sebagai makhluk biologis ataupun sebagai makhluk sosial. Atau simpelnya ya ilmu mempelajari tentang manusia. Itu lihat ada mahasiswa antropologi. Jadi ini salah satu artefak yang dipelajari ya. Peninggalan dan tengkorak manusia zaman dulu dipelajari dari tahun berapa dia. Pengertian manusia. Menurut ilmu antropologi ada beberapa kajian yang menghasilkan arti dari manusia menurut ilmu antropologi ya. Ini belum menurut Alkitab. Nanti sebentar ada perbandingannya dengan Alkitab, no? Saya lampirkan di slide-slide ini. Pertama, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Oke, dunia juga mengakuinya. Jabaran selanjutnya tinggal nanti teman-teman boleh pelajari sendiri atau diskusikan di rumah. Itu makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi, potensi yang ada, tunduk pada aturan hukum alam. Ini menurut kajian antropologi ya, tunduk pada hukum alam. Padahal sebelum manusia jatuh dalam dosa, justru Tuhan memerintahkan manusia untuk menguasai kan alam yang tunduk pada manusia, ciptaan yang lain yang tunduk. Tapi setelah mereka mengalami keterbatasan, ya realitanya akhirnya tunduk pada aturan hukum alam, dari tanah kembali ke tanah. Itu kan Tuhan sudah bilang, sudah ada tersirat hukum alam tuh itu tuh. Karena engkau berbuat dosa, dari debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Cuma kalau di dalam kekristenan itu saya melihat, nggak tahu ya kalau saudara-saudara juga mengalami yang sama. Kalau ada orang meninggal kan ketika di ladang pemakaman, ayat itu yang terkenal sekali dipakai itu. Baca di ladang pemakaman, akhirnya kamu dari debu kembali ke debu tuh.
Padahal kita kan makhluk roh juga. Kita sudah seolah-olah kalau cuma dari kata itu tidak ada pengharapan kan. Padahal sebenarnya kalau saya bilang begini, kita dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mana lebih tepat? Makhluk roh itu, roh kita kan kembali ke Dia. Yang fana ini ya kembali ke tanah. Cuma ada sesuatu yang kekal, itu pengharapan orang percaya. Jadi lebih tepatnya kalau saya sih dari roh kembali ke roh. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini pengertiannya yang lain. Dibanding makhluk hidup yang lain, manusia itu memiliki intelektual yang lebih tinggi begitu. Dibanding makhluk hidup yang lain, maksudnya hewan dan tumbuhan. Ini karena manusia memiliki katanya perbandingan untuk ukuran perbandingan antara tubuh dengan otak, manusia memiliki otak yang besar dibanding makhluk hidup yang lain. Oke, makhluk hidup yang lain banyak lebih besar tubuhnya dari manusia, tapi perbandingan dengan otak, kalau pakai hitungan perbandingan skala matematis, itu otak manusia itu besar sekali katanya. Kalau mau dibanding dengan massa tubuh kita, massa otak itu masuk besar. Jadi ternyata betul juga ya, kalau massa otak yang besar itu menentukan juga intelektual seorang. Sedikit lucu-lucuan, apakah hydrocephalus adalah orang intelektual? Mohon maaf, sedikit lucu-lucuan saja. Nah, itu kelainan, kelebihan kelenjar itu ya, kelebihan kelenjar dalam otak. Ketiga, manusia atau orang dapat diartikan dari sudut pandang berbeda-beda. Ya, tentu saja. Manusia dari sudut pandang biologis, arti manusia untuk ilmu biologi tentu beda dengan arti manusia untuk ilmu secara rohani. Arti manusia pada ilmu budaya itu beda ya. Bahkan arti manusia pada ilmu sejarah udah pasti beda karena sudut pandangnya berbeda ya, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi manusia itu dapat diartikan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Namun ada yang menarik di sini saya sertakan. Manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens kalau biologi murni ya. Homo sapiens ini bahasa Latinnya untuk manusia. Begitu. Sementara kita kenali kalau ilmu sejarah, prasejarah, Homo sapiens ini kan manusia purba tuh yang intelektualnya udah lebih tinggi lah dibanding manusia purba. Katanya dia manusia purba peralihan dari manusia purba jadi manusia. Tapi kan dipercaya ada missing link tuh, yang makhluk yang betul-betul peralihan dan begitu. Homo sapiens, bahasa Latin untuk manusia, yang merupakan sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Memang kalau dari biologi murni, otomatis manusia itu makhluk hidup, dipandang sebagai makhluk hidup murni begitu. Nah, ada beda dengan makhluk hidup yang lain, cuma dia lebih cerdas gitu. Baru keempat, manusia juga sebagai makhluk individu. Ya, ini kalau dari ilmu sosial. Manusia pun bisa berlaku makhluk sosial, bisa berlaku makhluk individu. Karena apa? Memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Atau memiliki nalar, intuisi, memiliki insting, naluri, memiliki pertimbangan. Ini foto Profesor Dr. Kuncharaningrat. Dia bapak antropologi Indonesia. Bapak perintis ilmu antropologi di Indonesia. Ada yang namanya William Heflin. Menurut dia antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Manusia beraneka ragam, kita sudah tahu ada ras-ras manusia, hari sudah sempat dibahas. Dari turunan ras mongoloid saja ada melanosoid, banyak sekali. Belum lagi turunan negroid, ada banyak lagi. Nah, baru David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari ingin tahu yang tidak terbatas tentang umat manusia. Rasa ingin tahu. Ini memang murni mempelajari tentang manusia, apa itu? Karakter manusia, apa itu manusia, budayanya seperti apa itu antropologi. Baru Kuncharaningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna kulit ya, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Budaya yang dihasilkan. Ini beberapa ayat saya coba lampirkan.
yang membanding ya apa yang sudah dijabarkan sebelumnya di atas. Bagaimana kata Alkitab? Ada banyak sih kata Alkitab yang bisa mewakili penjabaran tadi, tapi saya kasih saja ayat-ayat ini. Tadi saya bilang ada banyak ayat Alkitab, malahan kalau mau bilang semua ayat Alkitab tentang manusia, tentang Tuhan dan manusia, betul enggak? Itu kalau Kristus, kekuasaan Kristus. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ini cikal bakal manusia menurut iman kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi orang jadi manusia ini menjadi makhluk yang hidup berasal dari nafas. Nafasnya Allah. Allah meniupkan nafas ke dalam hidungnya. Nanti pembahasan tentang bahasa Ibraninya tentu saja ada dosen yang lain bisa jabarkan. Nefs. Bahasa Indonesianya jadi napas. Baru Kejadian 1 ayat 28-31. Jadi kita hidup langsung dari komponen sejatinya Allah. Nafasnya Allah, nafas hidup, menghirup, meniup, menghembuskan nafas hidup ke dalam kita. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Ini tugas manusia. Ini budaya manusia ini. Inilah sejatinya manusia itu diciptakan Allah untuk ini. Selain dia hidup memuliakan Allah ya. Tapi tugasnya sejatinya ini. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Bukan ditaklukkan oleh hukum karma, hukum dunia, bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu sampai ayat 31 kalau mau dibaca. Tapi saya langsung baca saya di ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, termasuk penciptaan manusia tentu saja, dan termasuk firman-Nya pada manusia, kuasailah bumi. Itu Allah melihatnya sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, ini tugas sejati manusia. Inilah sejatinya citra dirinya manusia di bumi seperti apa. Selain citra dirinya dengan hubungan dengan Allah itu, dia adalah gambar Allah. Allah menciptakan manusia serupa pada segambaran dia. Tapi sejatinya manusia di hadapan bumi itu seperti ini. Mengelola, mengupayakan bumi, menguasainya. Cuma sejak jatuh dalam dosa ya, itu penguasaannya terhadap bumi jadi rusak. Semakin mau menguasai bumi, justru bumi semakin rusak. Terlalu banyak contoh di sekitar kita, Bapak Ibu. Katanya kan, oh ada efek rumah kaca. Kenapa? Oh banyak pabrik. Sampai dunia kita makin panas, atmosfer menipis karena polusi udara gitu. Nah, manusia kan berkembang. Ini semua dari pengembangan manusia. Industri apa semua. Tapi ya bukan pengembangan seperti ini rencana awal Allah. Cuma karena sudah terlanjur terjadi, ya syukur ada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan secara rohani. Meskipun masih dalam sistem yang mau dibilang ya sistem yang rusak ini sebenarnya, tapi kita sebenarnya sudah diselamatkan. Punya pengharapan untuk kerajaan Firdaus yang kekal atau langit baru bumi baru ya, dikatakan itu. Taman Eden, langit baru bumi baru yang turun dari surga di Wahyu tersebut. Eskatologi itu. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini Adam pertama, Adam terakhir. Adam pertama di Adam kedua. Teman-teman pasti sudah tahu siapa Adam kedua yang dimaksud. Adam yang terakhir itu menjadi roh yang menghidupkan, Yesus Kristus. Ya kan? Ini sejatinya manusia. Manusia yang pertama gagal menunjukkan citra diri manusia yang sesungguhnya, yaitu Allah di dalam dia. Gitu. Manusia yang kedua sukses menunjukkan seperti ini citra diri manusia yang sesungguhnya.
Yesus Kristus. Jadi kalau orang mau lihat manusia yang sesungguhnya, lihat Yesus. Ini mohon maaf sedikit Bapak Ibu kalau tapi Bapak Ibu pasti mengerti maksud saya. Gini, kenapa manusia itu tidak lepas dari kata-kata makian? Gitu. Kali kan ketika manusia itu sangat emosi, sangat marah, dia memaki dengan umpatan yang hewan gitu. Dan ternyata hampir di seluruh dunia itu kan mirip-mirip. Makiannya itu kalau tidak kotoran hewan. Seolah-olah turun kelas sejak dosa masuk dalam tubuh daging fana ini, manusia sadar tapi tidak sadar sih, begitu. Turun kelas. Itu nanti muncul ketika dia marah, dia babi, kucing, anjing, gitu. Ya. Dia sebut manusia ini citra diri manusianya hilang, disamakan dengan hewan, gitu. Manusia yang kedua, kalau mau lihat betul-betul manusia, lihat Yesus. Ini manusia, gitu. Saya bilangnya saja ke saya, di luar Yesus, sebelum saya terima Yesus, ya, saya makhluk hidup, seperti biologis tadi, ya, makhluk hidup, Homo sapiens. Citra diri manusia saya, jati diri manusia saya yang serupa dan segambar dengan Allah, itu nanti saya dapatkan di dalam Yesus. Bisa Pak? Ketika saya dapati ini secara pribadi di umur 27 tahun itu, saya dibongkar habis-habisan. Saya nonton kaget-kaget, tiba-tiba itu saya nonton. Wah, ternyata benar. Secantik apapun orang-orang di TV ini, ya, saya lihat TV, secantik apapun, segagah apapun, ini hewan sebenarnya. Hewan dalam arti apa, Bapak Ibu? Kembali ke tanah. Mau bangga apa dengan ini? Hewan kembali ke tanah, nggak kembali ke tanah. Saya pernah ngobrol dengan salah satu, saya sebut saja Pak Max Tangkudung. Dia pernah seorang pendeta yang suka sekali melayani. Dia pernah melayani di 2004 itu tsunami di Aceh. Dia relawan di sana. Saya sempat wawancara dengan beliau satu waktu dan dia ceritakan kisahnya di Aceh. Dia bilang, dari situ dia dapati ternyata memang jasad manusia ini, bahkan kalau mau dinilai secara jasmani ya, jasad manusia ini lebih rendah dari binatang. Kalau nilai secara jasmani menurut dia. Kalau hewan itu kan dia punya bulu dan dagingnya agak tebal. Jadi kalau jasad hewan dia sekian hari dia baru mulai membengkak, membusuk. Manusia itu cuma butuh 1 hari, baunya minta ampun, dia bilang. Memang jadi jelek minta ampun, hitam, bengkak, melepuh. Karena langsung kulit kan. Kalau hewan kan dia ada bulu-bulu tebal gitu. Jadi jati diri manusia itu Yesus Kristus. Saya nanti bisa bilang saya betul-betul manusia. Manusia dalam jati diri saya sebagai serupa gambar Allah itu dalam Yesus. Di luar Yesus, ini dalam iman Kristen ya, mohon maaf live FB, tapi dalam iman Kristen ya, memang di luar Yesus ya. Manusia secara biologis, makhluk hidup. Karena pengharapan kekalnya ada dalam Yesus. Buat apa kita percaya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu baru citra diri, belum pada hukum-hukumnya, hidupnya. Tata hidupnya dan budayanya Yesus seperti apa, hukumnya. Jangan lihat fisik ya. Kalau lihat fisik kalau gondrong, kalau gitu saya gondrong. Gitu. Sunat hari ke-8. Kalau itu saya sunat. Padahal yang ditonjolkan dari pribadi Kristus sebenarnya bukan itu. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Yang sifatnya rohani. Paulus bilang kan dulu kami menilai Yesus secara manusia, tapi sekarang tidak lagi. Saya pernah baca ayatnya. Halaman selanjutnya, ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan. Ini kenapa ada kebudayaan? Karena antropologi itu membahas manusia itu makhluk budaya. Manusia itu makhluk menyembah. Bahkan sudah terpisah dari Allah pun, bangsa-bangsa ini tetap mencari Allah dengan caranya sendiri. Sehingga mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah ilah lain. Manusia itu makhluk menyembah. Karena dia diciptakan kan awalnya untuk itu, memang. Memuliakan Allah. Memancarkan kemuliaan Allah, menyembah, punya hakikat yang taat kepada Allah dan penundukan hidupnya. Ini manusia tidak lepas dari menyembah. Jadi kalau dia tidak menyembah Allah, pasti dia akan menyembah yang lain. Itu pasti itu.
Saya nak percaya orang ateis tidak punya Tuhan. Secara agama dia tidak punya Tuhan, tapi dia punya Tuhan. Tuhannya dirinya sendiri. Humanisme, hak asasinya sendiri Tuhan. Ini menurut Melville Herskovits, dia menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok. Nah, pertama, alat-alat teknologi atau hasil karya dari satu kebudayaan, sistem ekonomi, keluarga atau kekerabatan, baru kekuasaan politik, hierarki. Ada kekaisaran, ada kerajaan, ada sistem pemerintahan. Itu 4 unsur kebudayaan. Tapi menurut Branislaw Malinowski, ini kayaknya orang Polandia ini namanya, mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi, yaitu sistem norma, sistem organisasi ekonomi, seperti di atas, alat-alat lembaga-lembaga atau petugas untuk pendidikan, keluarga adalah lembaga pendidikan utama, baru keempat, organisasi, kekuatan politik. Menurut Honigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3. Ini menarik. Wujud dari kebudayaan, apa yang dihasilkan oleh manusia, itu ada 3. Gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan itu berupa, yang pertama itu kotak atas, gagasan itu berupa ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, ya, aturan-aturan adat istiadat, dan sebagainya yang sifatnya tidak kelihatan, kan, abstrak. Tidak diraba, tidak disentuh, karena dia kan nilai, norma, aturan-aturan, poso-poso dalam kehidupan masyarakat. Baru kedua, aktivitas. Nah, ketika norma-norma ini diwujudkan dalam tindakan, nah itu disebut aktivitas. Itu produk yang kedua dari wujud yang kedua dari kebudayaan. Baru ketiga itu artefak. Apa itu artefak? Lihat foto di atas. Itu artefak dari hasil-hasil kebudayaan manusia. Wujud kebudayaan fisik berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal yang dapat diraba, dilihat, ya, berupa benda-benda arkeolog kalau zaman dulu. Apakah mobil ini bagian dari artefak? Ya, untuk zaman sekarang. Manusia zaman sekarang itu budayanya, hasilnya itu. Inilah artefaknya. Kemungkinan kalau misalnya ya ini 1000 tahun depan misalnya, bumi masih ada, kita kan otomatis sudah tidak ada toh di bumi. Terus ini jadi peninggalan-peninggalan. Ini artefak di masa lampau. Jadi, kebudayaan dapat digolongkan atas 2 komponen utama. Pertama material, kedua non-material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Ya, benda-benda termasuk dalam kebudayaan material ini adalah mangkuk tanah liat, perhiasan, bukan perhisalan, nah, itu perhiasan, senjata, seterusnya. Kalau sekarang ya ini teknologi, hasil teknologi, ya. Apakah HP kita termasuk kebudayaan material? Ya, untuk yang era sekarang, manusia yang hidup di era sekarang, hasil kebudayaan materialnya ini laptop. Kebudayaan non material itu apa? Ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya kalau mereka yang zaman dulu adalah dongeng-dongeng, ya, hikayat-hikayat, ada dongeng fabel. Fabel itu dongeng yang hewan boleh bicara, kan? Kancil yang cerdik, dongeng pengantar tidur, cerita rakyat, lagu tarian tradisional. Ada yang legenda. Legenda ini kan sebenarnya fiktif. Tapi karena diceritakan, ditambah-tambah bumbu dengan kepercayaan, akhirnya jadi kepercayaan. Jadi keyakinan atau semacam mitologi juga begitu. Dia kan cerita-cerita fiktif terus dijadikan kepercayaan. Itu di bawah ada salah satu legenda, ya, legenda Maling Kundang misalnya. Itu cerita fiktif tapi diyakini seolah-olah fakta dan diyakini itu jadi satu kepercayaan begitu. Kalau di sebelah itu gambar apa, teman-teman? Sorry. Lompat batu pulau Nias. Coba kita buka ayat Alkitab pembanding saja untuk mendapatkan wawasan rohani dari penjabaran di atas. Matius 15.
ayat 2. Ayat 2 sampai 3. Ini terkait adat istiadat, rekan-rekan. Orang Farisi tanya ke Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita, leluhur kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus pada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang?" Jadi sebenarnya agama Yudaisme di Israel pada saat itu yang sebenarnya diturunkan oleh Allah lewat Nabi Musa, ya, itu kan sebenarnya untuk memuliakan Allah. Cuma pada akhirnya orang Israel, orang Yahudi mencampur baurkannya dengan adat istiadat turun-temurun nenek moyang. Dan sudah itu yang lebih utama daripada aturan-aturan dari Allah. Begitu. Sebenarnya kan rupa itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Itu kan sudah ditambah bumbu adat istiadat sebenarnya sampai mereka melarang. Namanya berbuat baik di hari Sabat. Ya kan? Yang utama kan kita berpuasa itu bukan cuma juga makan dan minum, mengutamakan Allah, beribadah kepada Allah. Nah ini Yesus menyembuhkan orang sakit di bait Allah dianggap melanggar peraturan hari Sabat. Padahal itu sudah dibumbui dengan kepatuhan terhadap adat istiadat. Termasuk ini. Jadi ada banyak sekali, yang mohon maaf ini ada live tapi tidak apa-apa. Saya sedang mengajarkan iman saya, iman Kristen. Ada banyak ini dengan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, kadangkala kekristenan kita mulai luntur justru karena mau lebih taat pada adat istiadat. Karena ada bersinggungan kadangkala keyakinan Kristen dengan keyakinan adat leluhur kita, ada yang bersinggungan tapi justru dilemahkan keyakinan iman Kristennya. Ditinggikan yang adat istiadatnya. 1 Petrus 1 ayat 8. Ini sangat keras Petrus bilang. Maksudnya sangat keras dalam arti terang-terangan. 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8. Ini kayak kita salah cari ayat tadi. Petrus sampai 2 ya, 2 Petrus 1 ayat 8 merangkak. Gitu. 1 Petrus. Tunggu. Saya cari dulu. Salah ayat. Di kitab Petrus tapi ayatnya salah. Ayat 18. Sorry, 1 Petrus 1 ayat 18. Dia bilang begini, "Sebab kamu tahu," ini surat Petrus pada orang Israel yang sudah kenal, pada umat Kristen di Israel ya, umat Kristen Yahudi. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia." Cara hidup apa yang sia-sia yang Petrus maksud? Yang kamu warisi dari leluhurmu, nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang fana kamu ditebus, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas. Kita semua yang hadir di sini sudah ditebus sebenarnya dari adat istiadat yang tidak sekehendak Allah atau yang jelas-jelas bertentangan dengan Allah. Untuk masuk dari hidup yang sebenarnya sia-sia masuk pada penyembahan yang benar, hidup yang benar, hidup yang menyenangkan Allah. 1 Timotius 4 ayat 7. Ini juga jelas. Paulus bilang ke Timotius, ya, termasuk jemaat yang akan dibina Timotius tentu saja. "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah." Siapakah nenek-nenek tua itu? Apakah kita akan tangkap, berarti Paulus melarang Timotius baku dapa dengan pantiwerda. Ya, pantiwerda kan nenek-nenek tua. Atau kalau tetek-tetek tua, ada di pantiwerda, panti jompo. Ya, berarti nanti kan, apakah seperti itu? Ya kan? Karena mungkin. Nenek-nenek tua ini berarti forefathers, leluhur, nenek moyang. Apa sih yang salah dengan nenek moyang? Ya, kan? Ada. Mereka leluhur kita. Mereka juga orang tua kita. Betul enggak?
Tetapi adat istiadatnya, sistem hidupnya, kepercayaannya yang masih berseberangan dengan Allah itu yang kita tinggalkan, Bapak Ibu. Saya senang sekali ketika saya berbicara, saya tidak apa-apa saya sebutkan namanya, berdiskusi tentang kekristenan di Minahasa dengan Pendeta Max Tangkudung. Dulu kami dan Pak Franky satu pertemanan. Pak Max ini sering juga berkecimpung di kebudayaan, ya, kebudayaan daerah, dan pernah dia dengan tegas menyampaikan berkhotbah begitu, banyak sekali orang di depan dia. Terus dia bilang, buat apa orang-orang tua kita dulu sudah menerima Injil dan membuang artefak-artefak itu, sekarang yuk ambil lagi. Yuk cari lagi, yuk gali lagi, yuk pakai lagi, gitu. Padahal orang tua kita dulu udah buang itu karena mereka terima Yesus. Meneruskan saja ya, saudara-saudara pasti tahu maksudnya. Tapi selebihnya dari itu, karena memang sudah ada undang-undang ya, sudah ada undang-undang itu kan semua dari HAM sebenarnya, sampai ada undang-undang yang saya hafal undang-undang. Jauh hafal nomor undang-undangnya, tapi sudah ada dilindungi undang-undang untuk setiap penghayat kepercayaan. Mereka diakui jika saudara atau ada orang yang ingin mengambil sikap, oh saya mau menjadi penghayat kepercayaan, kembali ke agama leluhur, itu ada undang-undang melindungi. Dianggap sama hak, memiliki hak yang sama dengan keenam agama resmi di Indonesia. Makanya sekarang kan sempat kejadian kemarin itu, aduh. Baru berikut komponen-komponen atau unsur-unsur utama dari kebudayaan, antara lain 1. Peralatan dan perlengkapan hidup. 2. Sistem mata pencarian. 3. Sistem kekerabatan. Ada muncul ini? 4. Bahasa. 5. Sistem kepercayaan. Ini lihat ada banyak komponen atau unsur utama dari budaya itu, ada 5. Peralatan, perlengkapan artefak ya, sistem mata pencarian, pekerjaan, otomatis. Kalau dia budayanya nomaden, otomatis pekerjaannya berburu kebanyakan. Pindah-pindah tempat tuh, seperti Abraham. Abraham itu kan leluhur dari orang Israel itu dianggap nomaden. Karena Abraham ini kan pindah-pindah tuh. Pindah-pindah tempat sebelum menuju tanah Kanaan. Dari lagi Mesir, orang Israel kan pindah-pindah tempat di padang gurun sebelum kembali sampai di tanah Kanaan. Nomaden. Yakub juga sama. Kelaparan terjadi selama 7 tahun, dia pindah ke Mesir. Nah, hendak lari jauh dari berburu. Makanya kan Abraham dia, ternaknya banyak, kasih korban buat mesbah. Di mana dia ada, dia bikin mesbah persembahan. Nah, hati-hati orang Israel itu ada kepercayaan namanya Kabalah. Itu mereka percaya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi sisi budayanya, sisi adat istiadatnya yang paling kuat. Jangan salah. Yahudi adalah salah satu agama yang disebut sebagai yang pertama dan tercatat sebagai agama monoteistik, satu Tuhan, monoteis. Dan salah satu agama tertua yang masih ada sampai sekarang. Nilai-nilai dan sejarah umat Yahudi adalah bagian utama dari agama Ibrahim lainnya seperti Kristen dan Islam. Ini penjabaran bukan dari sudut pandang teologi ya. Ini sudut pandang antropologi ini. Murni antropologi yang bahas ini. Terus saya copy paste ke sini. Kristen adalah salah satu agama penting yang berhasil mengubah wajah kebudayaan Eropa. Pemikiran para filsuf modern pun di Eropa banyak terpengaruh dari para filsuf Kristen, semacam Santo, Thomas Aquinas, dan Erasmus. Baru yang mempengaruhi kebudayaan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara itu kebanyakan agama Islam. Padahal sebelum agama Islam muncul, Timur Tengah itu Kristen Ortodoks. Kristen. Kan rasul-rasul 12 rasul Yesus itu dan beberapa murid turunan dari mereka kan menyebarnya banyak, mengembara di Timur Tengah, mendirikan gereja-gereja tua di sana. Nanti wordnya yang lebih lengkap saya kirim ke teman-temannya. Baru ada filosofi Timur dan agama dari Timur. Ya, tuh hari sudah saya bahas bahwa agama itu tidak akan lepas dari filosofi, tidak lepas dari budaya. Dia satu paket dia. Agama-agama produk manusia ya.
Apakah Kristen agama produk manusia? Ya, kalau secara dipandang sebagaimana dengan eksistensi agama yang lain. Tapi kalau mau dipandang sebagai iman hubungan pribadi dengan Yesus, ya Kristen bukan produk manusia. Kristen itu adalah agama atau kepercayaan yang dari Tuhan. Hubungan yang kembali dengan Tuhan. Begitu. Dengan pencipta. Lewat pribadi Yesus Kristus. Misalnya ini, Hinduisme adalah sumber dari Buddhisme. Ya, cabang Mahayana yang menyebar di sepanjang utara dan timur India sampai Tibet. Cina, Mongolia, Jepang, ya. Jadi Asia itu kebanyakan Hinduisme, Buddhisme. Asia Selatan dengan Asia Tenggara. Loh, Indonesia banyak Muslim. Kan sebelum Muslim, Hindu dan Buddha tuh, kerajaan-kerajaan tua di Indonesia. Agama Hindu dari India mengajarkan pentingnya elemen non-materi, sementara sebuah pemikiran India lainnya Charvaka menekan untuk mencari kenikmatan di dunia. Baru Konghucu dan Taoisme ini pasti Asia Timur. Asia Timur itu Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang. Pada abad 20, di kedua negara berpenduduk paling padat se-Asia, dua aliran filosofi politik tercipta. Mahatma Gandhi dengan pengertian ahimsa. Ahimsa ini tanpa kekerasan. Baru di Cina ada komunisme Mao Zedong. Itu juga dari kepercayaan Konghucu, Konfusius muncul nih. Filosofi komunisme Mao Zedong menjadi sistem kepercayaan sekuler yang sangat kuat di Cina. Wah, hebat. Agama tradisional. Apa itu agama tradisional? Agama tradisional atau terkadang disebut sebagai agama nenek moyang atau sebut saja agama suku. Yang lalu sudah sempat belajar mata kuliah agama suku. Dianut oleh sebagian suku pedalaman di Asia, Afrika, dan Amerika. Kedua ini pengaruh mereka cukup besar, mungkin bisa dianggap telah menyerap ke dalam kebudayaan atau bahkan menjadi agama negara, sepertinya halnya agama Shinto. Agama Shinto itu agama suku di Jepang. Seperti kebanyakan agama lain, agama tradisional menjawab kebutuhan rohani manusia dan ketenteraman hati di saat bermasalah, timpa masalah, menyediakan ritual. Ya. Ini hal yang paling utama dengan agama suku, ritual. Mau suku manapun itu ritualnya mirip-mirip. Ada bakar-bakar, ada kasih dupa, ada persembahan, ada taruh makanan, potong hewan. Ya. Potong hewan itu pun pakai cara-cara tertentu. Dan jangan salah, di praktik kekristenan pun sedang terjadi sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Pencampuran keimanan, pencampuran keyakinan antara beriman pada Yesus Kristus dan dia tetap beriman juga kepada nenek moyang, leluhur. Lihat gambar di bawah, itu ada gambar beberapa saya cari tentang ritual-ritual agama suku di Indonesia, ada ilmu kebal dan sebagainya. Ada juga ritual-ritual sesajen, sesembahan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari agama tradisional atau agama suku. Berikut, apa kata Alkitab atau pembandingnya dalam Alkitab ya? Ini saya memberitakan dalam saya mengajar dalam konteks keimanan Kristen. Imamat 20 ayat 27. Coba kita lihat Imamat 20 ayat 27. Dia bilang di situ apa? Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, paseladang, orang Minahasa bilang. Kalau di daerah Bapak Ibu apa? Nenek moyangnya datang ke dia, panggil ini, datang, panggil si ini. Oh, kamu jangan baku salah batas tanah dengan ini nanti. Oh, dia bilang bye-bye semua, betul-betul semua dia bilang. Wah, wejangan dia mau membawa perdamaian untuk keluarga. Jangan salah, ini sinkretisme seperti ini masih banyak ternyata. Dan sekarang dengan diberi ruang hak asasi manusia, akhirnya dengan diberi ruang seperti itu, semakin jelas, semakin bebas orang-orang untuk memilih. Apakah dia Kristus full 100% atau dia mau sinkretisme. Dunia menjamin itu sebagai hak prerogatif manusia, hak asasi. Tapi di hadapan Allah ya, Allah kan bilang kalau tidak katakan tidak, kalau ya katakan ya. Mungkin ini bersifat
Inilah yang dimaksud dengan pilih dia atau pilih seperti Yosua kan. Yosua bilang waktu Yosua mau mangkat, dia bilang, aku dan keluargaku pilih Tuhan, terserah kamu mau ikut siapa, nah terserah. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau rupa ramal, pastilah mereka dihukum mati. Ini Taurat ya, perjanjian lama, Taurat. Dihukum mati loh. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini hukum Taurat, kata imamat untuk dosa seperti itu. Baru Ulangan 18 ayat 10. Ulangan 18 ayat 10. Sampai 12. Ini jelas. Ini jelas sekali. Secara hurufiahnya jelas. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Tidak apa-apa saya potong-potong sedikit karena di zaman itu kan sampai di zaman Romawi pun masih terkenal itu raja-raja persembahkan anaknya disembelih. Ataupun seorang yang menjadi petenung, pemanggil arwah, begitu. Seorang peramal, seorang penelaah, orang pintar, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk pada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka daripadamu. Menghalau bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu, karena mereka kan yang praktik-praktik ini erat dengan mereka. Karena kekejian inilah sehingga Allah menghalau mereka dari tanah Kanaan, memberikan tanah itu pada bangsa Israel. Ini jelas. Meminta petunjuk pada orang mati. Karena kebanyakan kebudayaan adat istiadat dari agama-agama leluhur, agama suku di Asia, ya itu. Asia termasuk yang di daerah saya juga Minahasa, kami mempunyai kepercayaan terhadap roh leluhur, roh nenek moyang. Samanisme, percaya atau beriman bertuhan kepada roh leluhur. Minta kekuatan dari roh leluhur. Yang sudah meninggal sudah. Padahal kan leluhur ini sama dengan orang, manusia biasa seperti kita, ya dalam ilmu antropologi, dalam juga pandangan Alkitab sama kan, kita manusia biasa, sebagaimana mereka dengan kita. Cuma jangan salah tafsir juga dari kalangan seberang nanti berpikir tidak menghormati leluhur, tidak menghormati orang nenek moyang. Nana orang mana soalnya? Mengape tetek tua nak hormati? Saya menghormati. Kita sebagaimana kita menghormati orang tua kita kan, kalau kita kapan hari kita suka siara mengenang dia, ya kan? Mereka juga yang leluhur itu orang tua kita. Tapi saya tidak mau menjerumuskan diri terhadap adat istiadat atau ritual-ritual yang memang sudah jelas-jelas ditantang oleh Tuhan. Tak mungkinlah kita bertanya pada orang mati. Jelas kita bilang, jangan bertanya pada orang mati itu bertentangan dengan firman Allah. Bertanya sama Tuhan. Amin. Sama Tuhan yang hidup, bukan sama orang yang sudah mati. Kalau mau melestarikan, ya tentu saja saya juga orang-orang Minahasa yang Kristen juga memang full 100% Yesus mau juga tuh melestarikan, membersihkan itu waruga. Mana mau tuh orang mesti rusak tuh waruga mau apa kan? Tapi untuk ritual itu bukan iman kita. Gitu. Tapi untuk melestarikan peninggalan zaman dulu itu sudah harus lah. Sudah harus. Siapa sih yang tidak mau dikenang, apalagi kenangan yang baik. 1 Samuel 28 ayat 3. Saya tidak mau artefak budaya bangsa saya atau leluhur saya jadi alih fungsi dari artefak budaya jadi artefak keagamaan, jadi artefak penyembahan. 1 Samuel 28 ayat 3. Adapun Samuel sudah mati. Nah, ini waktu Saul, dia kan semua kalap perang tuh terjepit. Ya, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah kuburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal.
Saya ceritakan singkat, Bapak Ibu pasti sudah tahu, lebih tahu mungkin dari saya ceritanya. Waktu itu Saul kan sudah ditinggal oleh Tuhan. Sudah tinggalkan roh Tuhan, sudah beralih dari Saul pada Daud kan. Hingga dia gelisah tiap hari. Terus Daud panggil main kecapi di istana. Tapi tiba-tiba datang dia punya Tagaris sedikit, dia langsung mau bunuh untuk Daud kan. Sempat dia mau tombak, Daud lari gitu. Akhirnya di hidup hari-hari terakhirnya Saul sebelum dia kalah perang kan, karena dia sudah terjepit, dia cari jawaban Tuhan, tidak ada. Wah, kemana saya harus bertanya nih? Dia cari itu petenung. Dia mau tanya sama Samuel, Samuel udah mati. Tanya Tuhan langsung tidak bisa. Akhirnya dia cari cara gimana supaya ketemu Samuel yang udah mati. Cari petenung. Dia dapat satu kan. Satu seorang nenek tua gitu, atau saya kebawa kata nenek ini, mungkin juga dia masih muda, atau ada tulis di Alkitab udah tua, perempuan lah. Perempuan ini kan takut ketika lihat, Saul jangan kamu bunuh saya, karena sebelumnya Saul ikuti perintah Tuhan, basmi semua, habisi semua itu, peramal, petenung, pemanggil arwah, ritual-ritual seperti itu habisi, kekejian begitu. Ternyata ada satu yang selamat, tapi akhirnya dia turuti kan, karena Saul bermohon, dia butuh jawaban. Yang muncul dari dalam bumi dikatakan di situ. Sosok dari dalam bumi. Awalnya dulu anak-anak saya baca, saya kira ini Samuel beneran. Ternyata bukan. Tapi kata-kata Samuel di situ, sosok yang keluar dari dalam bumi ini menyerupai Samuel, arwah ini, dia bilang seolah-olah mirip sekali dengan Samuel ketika Samuel hidup. Dia bilang firman Tuhan juga memang. Dia bilang, memang kamu sudah akan dihukum, kekuasaan diambil dari kamu, dicabut dari kamu oleh Tuhan. Dia tidak bilang yang bohong, yang salah. Dia bilang sesuai. Tapi arwah ini, roh ini, sebagaimana yang di kitab Wahyu kan, binatang yang keluar dari dalam bumi. Bumi. Ini bukan Samuel yang sebenarnya, arwah yang muncul ini. Iblis, setan, penipu. Setan kan itu, Dajjal itu kan artikannya penipu. Gitu. Saul langsung tertelungkup, kena tipu dia, aduh iya betul, ampun boy. Akhirnya dia kalah. Itu teman-teman. Dan ini jelas dari kisah ini kita bisa lihat bahwa pengharapan terhadap orang-orang yang sudah mati itu, kita mau mencari pengharapan dari mereka, itu satu kekejian bagi Tuhan. Inilah yang disebut berhala, pemberhalaan, sesuatu yang sebenarnya bukan berhala tapi seolah-olah atau senyata-nyatanya diberhalakan, dijadikan berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yesaya 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Sementara Yesus bilang waktu pertanyaan siapa yang kawin dengan perempuan ini, ketika ada perempuan dikatakan orang Farisi kan, cerita ke Tuhan Yesus, guru bagaimana kalau ada perempuan dia suaminya meninggal, terus dia kawin dengan saudara suaminya, terus meninggal lagi, dia kawin lagi dengan saudara suaminya, meninggal lagi kawin. Nanti di surga yang jadi suaminya siapa? Tuhan Yesus kan jawab waktu itu, kamu orang-orang bodoh, ya kan? Di surga atau di kekekalan tidak ada kawin mawin, dan dia adalah Tuhan orang hidup, bukan Tuhan orang mati. Itu adalah sebutannya sebenarnya. Selanjutnya, ada juga satu agama atau sistem, ini lebih modern dari agama suku, tapi sangat mirip ya, modern ini, tapi penampilannya lebih modern. Cuma membawa orang Kristen untuk menyeleweng terjadi sinkretisme itu sangat halus caranya, hampir-hampir tidak kelihatan, teman-teman. Kalau teman-teman mau bilang kutu film, tidak juga. Cuma kalau suka apa itu? Suka mengkaji atau suka menelaah ya, teliti menelaah seperti apa gaya-gaya filmnya Amerika atau orang Barat. Ya. Apalagi kalau film-film ada masalah, bencana, ya, film yang plot-plotnya seperti itu. Bencana, apakah penyakit, wabah atau apa. Itu
mirip dengan ini gaya filosofinya orang Amerika ya, gaya berpikirnya orang Amerika, American Dream disebut, atau mimpi orang Amerika. Itu gayanya memotivasi diri. You bisa, you can, come on, you can. Wah gitu. Unity, we can. Bersatu kita bisa. Itu. Memotivasi. Gitu. Ini halus-halus sedikit dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kepercayaan yang dipercayai oleh banyak orang di Amerika. Mereka percaya melalui kerja keras, melalui pengorbanan, kebulatan tekad, mempedulikan status sosial, seorang dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kamu bisa sukses, rajin, dengan rajin you sukses, gitu. Gagasan ini berakar dari sebuah keyakinan bahwa Amerika Serikat adalah kota di atas bukit atau the city upon a hill, cahaya untuk negara-negara, light into the nations, yang memiliki nilai dan kekayaan yang telah ada sejak kedatangan para penjelajah Eropa sampai generasi berikutnya. Kalau sekarang boleh bilang motivasi. Apa yang salah sih ini? Supaya salah ini. Apa yang salah dengan motivasi? Motivasi mengajarkan yang baik kan? Golden Ways, sekarang sudah ada di Metro TV kan di acara. Kalau masih suka mau apa boleh di YouTube ada Pak Mario. Di YouTube masih ada. Setelah era Mario hilang kan muncul yang perempuan tuh. Itu di tengah itu yang cantik-cantik pakai baju merah. Maaf dia bukan kader PDIP ya. Cuma bajunya saja yang merah. Sama. Mary Riana atau sama? Ya. Semakin kemari, Bapak Ibu, ini terserah ya, tinggal kita mengkaji saja kaitannya dengan akhir zaman ya, seperti apa. Semakin kemari kan tawaran dunia semakin besar, betul enggak? Tawaran sekulerisme itu baik, dia punya tawaran konsumtif ya. Produk-produk semakin banyak muncul. Kalau dulu motor A misalnya muncul bulan ini, nanti tahun depan muncul barunya. Sekarang hitungan bulan muncul lagi baru. Itu kan orang-orang diajak untuk semakin mengejar konsumtif. Mode-mode ya, tawaran-tawaran hedonisme gitu. Tawaran-tawaran hedonisme. Ya. Nah, untuk mencapai itu kan manusia butuh money, butuh kesuksesan untuk diakui orang ya. Pengakuan secara standarisasi dunia kan, pengakuan itu dilihat dari apa? You pakai apa? Jabatanmu apa? Ya. Uangmu bagaimana banyak? Istilahnya kita ada depan cermin, apakah saya sudah masuk standar dunia belum ini? Kalau mau mencalonkan diri apa atau apa? Kalau mau suka dia ya, kalau mau buka hubungan dengan dia, duduk semeja dengan dia, sudah masuk standar enggak ini? Lihat cermin, pakai baju apa kan? Buka laci, lihat uangmu berapa. Itu standar dunia. Akhirnya manusia semakin dikejar untuk setidaknya meraih standar sukses itu. Bapak Ibu, saya tidak sedang mengajarkan Bapak Ibu, puritan berarti cukup miskin aja, nggak usah cukup. Enggak, ini bukan seperti itu Bapak Ibu. Bisa paham maksud saya. Nanti karena manusia semakin dituntut untuk mengejar kesuksesan seperti itu, baik penampilan, jabatan, ya, pengaruh, materi. Akhirnya manusia kan berusaha cari motivasi. Dimotivasi, kalau kamu ini, kamu pasti bisa. Nanti dirohanikan dengan apa? Ayat-ayat. Kalau di Kristen, motivasi Kristen ya. Jadi kepala bukan ekor. Lalu ditangkap, jangan jadi kepala ini bukan ekor, ditangkap, harus jadi pemimpin. Harus jadi pemimpin. Bagaimana saya saya presiden satu perusahaan misalnya ya, presiden satu perusahaan. Secara hurufiah kan kepala itu, kepala. Tapi inti yang Tuhan Yesus ingin selamatkan kan diri kita. Saya harus bisa ngepalai diri saya, gitu. Atau kata Alkitabnya pakai pengendalian diri mungkin, pengendalian 9 buah roh ada. Yang terakhir itu pengendalian diri atau apa yang terakhir itu? Penguasaan diri. Kontrol, manage. Jadi kepala atas hidupmu, dirimu, kepala dan bukan ekor. You tidak ikut-ikut. Gitu. Kalau saya ngikut-ngikut, itu ekor yang ngikut-ngikut. Arus dunia ini. Saya diperbudak. You jadi kepala, you bebas jadi kepala, Yesus. Nah, sekarang orang jadi kepala. Harus jadi pemimpin gitu.
Kalau sudah jadi pemimpin, oh ini Kristen diberkati. Silakan Anda motivasi yang lain. Akhirnya, Pak saya cuma sapu-sapu ini Pak, cuma cleaning service Pak, gini-gini. Oh masih ekor, jadi kepala, sapu 10 lantai, kamu akan naik, berdoa, udah ini nih teman-teman. Jangan sampai tersalah motivasi dan gitu. Inilah yang sementara terjadi. Kenapa saya bilang begitu? Ada cabang-cabang ilmu atau bukan? Di hal slide berikutnya saya belum buka. Cabang-cabang pahamnya yang sampai membuat dunia itu seperti ini. Dan itu akan merangkul dunia dalam satu sistem untuk masuk ke sana. Satu tatanan hidup yang baru. Ada persatuan di sana. Persatuan dunia, satu tatanan hidup yang baru yang dipersiapkan untuk dipimpin oleh oknum yang jadi penyesat ini, oknum yang menyatakan diri sebagai Allah ini. Ini beberapa paham dunia yang akan jadi agama dunia atau agama pemersatu dunia. Baik. Tapi tanpa Yesus ini tidak baik. Ini baik yang semu gitu. Bayang atau apa ya? Baik kamuflase gitu. Cover, topeng kamuflase. Bisa enggak kita bawakan ini dalam Yesus? Bisa. Kalau mau cari humanisme, siapa yang humanisme? Siapa yang humanis sebenarnya di dunia ini? Siapa yang betul-betul berkemanusiaan? Saya hanya ngakui ternyata Yesus. Betul enggak? Orang paham humanisme, mereka enggak temukan manusia yang sesungguhnya. Pri kemanusiaan yang sesungguhnya, itu Yesus. Mereka pakai pri kemanusiaan manusia. Pri kemanusiaan manusia di mana? Daging, Bapak Ibu. Kita nikmati pri kemanusiaannya dari intinya, rohani, batiniah. Gitu. Ini salah satu paham dunia yang akan jadi agama dunia. Pertama, humanisme. Apa itu humanisme? Sikap hidup yang demokratis, etis, menegaskan bahwa manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dan bentuk pada kehidupannya sendiri. Makanya kan LGBT harus diakui. Cuma tinggal soal waktu, Bapak Ibu. Percaya saja. Ya, soal waktu. Sekarang mungkin LGBT masih dilarang di Indonesia. Tapi sudah ada kok partai yang sedang memperjuangkan mereka. Tidak ada. Kalau mau liberal, mau moderat, otomatis LGBT harus legal. Lama-kelamaan akan diterima. Saya tidak akan hilang. Udah lebih jelas lagi sampai sekarang ini saya lihat sudah lebih nyata dengan sayang Pak ini udah live. Nggak enak mau. Baru kedua, apa itu agama lagi manusia yang kedua? Moderasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderasi ini berarti menghindari kekerasan atau menghindari ekstrim, menghindari sikap-sikap berlebihan gitu. Kata ini adalah serapan dari kata moderat, yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapannya ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Kalau ada pernah yang bilang, seorang dosen dibilang moderasi itu dia simpelnya ndak kiri ndak kanan, tengah-tengah. Gitu. Jadi istilahnya kalau mau bilang moderasi beragama berarti kita harus menunjukkan sikap yang netral di luar meskipun kita punya akar iman yang kuat gitu. Supaya tidak menyinggung agama yang lain kan, keyakinan yang lain. Termasuk keyakinan agama suku dan sebagainya, kita tidak boleh gitu. Jadi inilah disebut harus ada moderasi. Supaya apa? Supaya dunia kan bisa bersatu. Manusia bisa bersatu. Kalau manusia masing-masing mau ekstrim, sulit bersatu. Tatanan dunia sebentar ya harus bersatu. Manusia modern itu manusia yang cinta damai. Baik. Semakin teknologi ya semakin cinta damai. Cuma herannya dunia perfilman tuh semua tuh kasar-kasar, malah lebih kasar ditampilkan. Cuma ajak orang untuk cinta damai. Kata-kata kasar harus hilang. Mar kalau bikin film, lebih ngeri tuh dia bikin. Sadis. Ini permainan setan semua. Baru ada pluralisme. Pengertian pluralisme itu menurut Webster adalah keadaan sosial yang hadir dalam beragam etnis, agama, ras, mempertahankan tradisi, berpartisipasi dalam masyarakat. Kemudian kondisi ini menciptakan sebuah pola masyarakat yang hidup saling berdampingan dalam keberagaman yang ada. Paham pluralisme, paham yang menerima perbedaan.
Baru ada paham liberalisme, paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu. Paham kebebasan, ya, ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Ya, kaya dan miskin itu wajar terjadi, itu paham liberal. Saya kaya otomatis itu hak saya karena saya yang kerja gitu. You miskin ya berarti you mungkin kalaupun tidak malas ya, satu malas, atau kedua mungkin you tidak malas tapi sakit-sakitan. Ketiga mungkin you tidak sakit, tidak malas, rajin tapi ya sudah bukan hoki. Udah nasib lalu seperti itu. Itu liberal. Liberal. Kayak miskin, berbagai perbedaan strata sosial itu wajar terjadi. Baru ada paham lagi yang lain, yang lebih kuat, hak asasi manusia. Dengan hak asasi manusia ini kan selama saya tidak mengganggu orang lain, hak saya dong kalau saya mau jadi waria. Kalau saya mau suka sesama laki-laki itu hak saya. Ini yang seperti itu. Bagaimana sikap gereja nanti ke depan? Karena pada akhirnya kalau itu sudah jadi satu undang-undang nantinya ya. Ini HAM ini sudah semakin meluas dan dia jadi diatur oleh undang-undang, otomatis gereja harus dukung. Berani melawan, berlawanan dengan undang-undang. Bagaimana sikap kita ke depan nanti Bapak Ibu? Kalau kita masih hidup di dunia ini, di masa-masa seperti itu nanti. Baru ada paham berikut, demokrasi, pemerintahan rakyat. Sistem sosial politik yang berasal dari rakyat. Bapak Ibu pernah ingat kisah waktu kembali ke Saul? Waktu pertama kan bangsa Israel dipimpin sebelum raja-raja dipimpin oleh siapa? Bapak Ibu. Era hakim-hakim. Tapi hakim-hakim ini mereka pemerintahan yang membuat mereka beda dengan pemerintahan raja-raja apa? Pemerintahan hakim-hakim dan pemerintahan raja-raja yang membuat mereka beda kira-kira. Nah ada sih yang salah kalau mau. Nah gini, hakim-hakim itu jembatan suara Allah, betul enggak? Jembatan langsung, suara Allah langsung yang memerintah gitu. Hakim, siapa kata yang perempuan? Deborah bilang, Barak serbu itu. Barak bilang kalau kamu enggak maju, Deborah enggak maju, aku enggak mau maju. Sampai Deborah bilang, oke, kalau kamu enggak mau perang itu Sisera, maka hasil dari peperangan kamu menang, tapi kemuliaan akan diberikan pada seorang perempuan. Terjadi. Barak menang perang, tapi Panglima Sisera lari, dia menginap di kemahnya Yael, seorang perempuan. Dia tidur, Yael patok dengan patok kemah itu Sisera. Maksudnya Sisera tidak mati di tangan Barak. Gitu. Baru, jadi itu ya perbedaannya. Suara Tuhan langsung lewat hakim-hakim. Kenapa? Karena hakim yang terakhir dari bangsa Israel siapa? Ya, Samuel. Ingat tak Pak? Waktu bangsa Israel datang ke Samuel, kami ingin raja. Iya. Pertama bangsa Israel teokrasi, ya, bukan demokrasi, teokrasi, kepemimpinan Allah, pemerintahan Allah. Jalurnya lewat hakim-hakim, Allah bicara langsung. Sekarang sama Samuel datang ke Israel. Kami ingin seperti bangsa lain, ingin raja kami ini. Masa mereka punya raja, kami tidak punya. Anda keren payah nih Allah Israel gitu. Baru Samuel kan sedih waktu itu. Nanti baca di rumah kisahnya. Tapi dia bilang dia sedih, dia bilang curhat ke Allah. Lalu Allah bilang apa? Bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku. Allah ikuti, Allah mengalah. Saya kasih raja. Tapi setelah itu waktu mau pemilihan raja kan Samuel sudah bilang, Allah sudah bilang lewat Samuel bahwa ketika kamu dipimpin raja maka anak-anakmu perempuan akan diambil, kan? Ternakmu akan diambil. Apa konsekuensinya ketika mereka dari teokrasi beralih ke demokrasi? Itu kan demokrasi, permintaan rakyat kok. Lalu jangan salah tafsir ya, terus mau bilang saya sedang mengajarkan bahwa demokrasi ini salah gini-gini. Enggak. Saya sedang mengungkapkan bahwa sistem paham-paham di dunia ini sedang membentuk satu kesatuan agama, membuat orang akhirnya ideologinya akhirnya secara tidak sadar fundamentalis imannya, dasar-dasar iman Kristen yang teguh di dalam kita sedang
digusur, dilunturkan. Tapi syukur kalau kita kuat dalam Kristus ya. Kristus dalam kita lebih kuat dari segalanya. Di luar mungkin kita mengalah kelihatannya karena memang diatur semua undang-undang. Tapi di dalam kita memiliki keteguhan iman dalam Kristus itu saja. Karena kalau enggak mungkin kan masa kita mau melawan. Tapi kita sudah tahu sistem arah dunia ini seperti apa. Waktu orang Farisi kan tanya ke Yesus tentang guru-guru tentang apa itu yang mereka tanya, saya lupa, terus Yesus bilang tanda zaman, guru-guru, kapan anak manusia datang gitu. Anak manusia yang mereka sebutkan Mesias itu kan, mereka artikan Mesias datang. Lalu Yesus bilang, langit sore kamu boleh lihat, masa tanda-tanda langit boleh lihat, tanda zaman tidak bisa lihat. Itu maksud saya gitu. Tanda zaman ini semua sudah tanda-tanda, sudah gejala. Makin lama gejalanya atau simptomnya akan makin nyata, seperti sakit ya. Sakit penyakit, ibaratnya dunia ini kan dalam sakit penyakit. Sakit, kalau sakit itu kan gejalanya pertama nak kerasa, lama-lama mulai kelihatan, lama-lama selebih nyata, oh ini kok itu sakit. Seperti itu. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Oke, sudah selesai 4:30, tergenapi permintaan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu atau pertanyaan sedikit sebelum berakhir. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti live ya. Ini videonya akan saya privasi sebentar, cukup di jam-jam kuliah. Saya selesaikan.